Begitulah cantiknya alamnya. Makanya tadi saya begitu sampai melihat Allahu Akbar, cantik dan indah alam. Pandang ke kiri, lautan membiru. Pandang ke kanan, kebun menghijau. Alam yang indah ini mesti disyukuri dengan lisan alhamdulillahi rabbil. Ini provinsi Bengkulu yang memanjang ini, kepalanya di atas adalah Muko-Muko yang berbatas langsung dengan Sumatera Barat. Jadi memang kalau Kabupaten Muko-Muko ini berada di atas memang tepat karena mukonya letaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kalau Tuhan pergi ke Makkah, kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kapas. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru malam inilah terasa cemas. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang hadir ini semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang mengikuti acara ini istiqomah dalam iman dan Islam, dan nanti ketika kita menghadap Allah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Saya pertama sampai tadi di kediaman Pak Bupati. Pertanyaan Pak Bupati yang pertama, jauh ya Pak Ustadz? Maka saya katakan, saya tadi dari Lubuk Linggau itu cuma 3 kali terbangun tidur. Bangun pertama makan lemper, bangun kedua makan sate, bangun ketiga sampai di Muko-Muko. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Muko-Muko jauh, itu sebenarnya dia tidak bisa tidur di jalan. Kalau bisa tidur insya Allah, kalau bisa tidur di jalan itu menandakan jalannya bagus, ya kan? Atau mengantuk. Tapi insya Allah saya bahagia berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Orang Muko-Muko datang ke rumah saya langsung di pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Saya yang tepuk tangan dulu. Saya bilang saya orangnya tidak pernah mempersulit, tidak pernah menyusahkan jamaah. Ini dakwah. Ustadz Somad bukan artis, Ustadz Somad da'i, mengajak orang ke jalan Allah. Untuk jadwal tidak perlu datang. Kenapa bapak-bapak dari Muko-Muko datang? Saya bilang, saya tidak pernah minta orang datang, minta jadwal, datang ngurus jadwal, tidak boleh. Kami tidak jadwal Pak Ustadz, kami cuma datang silaturahim. Oke, kalau silaturahim ahlan wa sahlan. Tapi kalau bisa Ustadz datang ke Muko-Muko. Saya ke Palembang, datang lagi utusan Pak Bupati. Terakhir saya di Curup, datang lagi utusan Pak Bupati. Maka di sini saya nyatakan, sepanjang saya tausiah dari Sabang sampai Papua, orang yang paling serius mengurus undangan orang Muko-Muko. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad dari Lubuk Linggau ke Muko-Muko, berangkat tadi dari Lubuk Linggau jam 7 sampai di Muko-Muko jam 4. Ditanya saya sama Ustadz Kemas Ali,
Jauh Ustaz Abdul Somad. Saya bilang, siapa yang mau mencari muko, datanglah ke muko-muko. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ini setiap langkah kakinya menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Muko-Muko, Bapak Sofwan, titelnya panjang sekali dan seterusnya. Hadir bersama kita Ibu Ketua Penggerak PKK beserta ibu-ibu Majelis Talim. Hadir juga bersama kita Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkompinda Kabupaten Muko-Muko. Ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, duduk di sebelah saya Bapak Ketua DPRD yang begitu sampai tadi langsung melompat ke bawah menengok apa yang terjadi di bawah pentas. Hadir bersama kita para alim, para ulama, pimpinan pondok pesantren, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Ini Ustaz Abdul Somad ini tidak adil. Yang disebutnya, yang dihormati, yang dimuliakan hanya yang duduk di atas pentas saja. Semuanya saya sapa. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita malam ini? Tabligh akbar dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Muko-Muko yang ke-21. Tak ada temanya. Coba tengok logo di atas. Ada Kabupaten Muko-Muko, ada gambar apa itu? Ada Pengadilan Negeri Muko-Muko, ada Pengadilan Negeri Bengkulu, ada kepolisian, ada kejaksaan. Ini menunjukkan kita bisa membangun Muko-Muko kalau semua elemen bekerja sama. Muko-Muko ini terdiri dari Muko-Muko. Berbagai macam muko ada di sini. Ada muko orang Melayu. Ada orang Melayu. Ada orang Jawa. Ada orang Jawa. Pripun kabare? Api. Sugih. Waras. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Mau ndak wong Jawa? Aduh, laya ada orang Minang. Bakabadun sana ambo kasadonyo. Tapi ku tengok yang jawab itu aja orangnya. Artinya kita dari berbagai macam suku, kita semua sudah menjadi orang Muko-Muko. Maka kita bekerja sama memajukan Muko-Muko ke depan. Bukan saling ejek, bukan saling pukul, tapi saling ajak dan merangkul. Betul? Kenapa Ustadz Abdul Somad ini mesti dipasang pagar besi? Pandang ke depan ibu-ibu Satpol PP. Ibu yang mengawal dari Satpol PP 1, 2, 3, 4, 5, cuma 5 orang. Yang mau mengeroyok ibu tengoklah. Muko-muko ini aman atau tidak aman? Kalau aman, kenapa banyak sekali polisi dan tentaranya? Kenapa banyak sekali Satpol PP-nya? Ini bukan karena tidak aman untuk investasi, tapi ini menghadapi gerakan mak-mak garis keras. Insya Allah, kalau begini semangat menghadiri pengajian tabligh akbar, di masa akan datang kita akan tetap aman, damai dan selamat insyaallah. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kabupaten yang terpanjang provinsi, kalau provinsi Riau di tengah, di atas provinsi Riau Sumatera Utara, di atas Sumatera Utara Aceh, Aceh Sumatera Utara Riau. Tapi kalau provinsi Bengkulu itu memanjang ke bawah, dari mulai berbatas dengan Sumatera Barat, Jambi dan Sumatera Selatan sampai ke Lampung. Yang tak percaya tengok Google Map. Inilah provinsi Bengkulu memanjang, dan pantai terpanjang itu milik provinsi Bengkulu. Allahu Akbar. Nah, kalau kita lihat provinsi Bengkulu dengan pantainya yang panjang ini, sebelah kanannya daratan, kebun sawit, kebun kelapa, kebun karet, kebun getah, tak tahu tak punya siapa. Kalau tengok pula sebelah kirinya, pantai mengarah ke barat. Jadi orang Bengkulu ini kalau dia mandi di sungai, mandi di laut, itu kalau hanyut sampai ke Mekah. Begitulah cantiknya alamnya. Makanya tadi saya begitu sampai melihat, Allahu Akbar, cantik dan indah alam. Pandang ke kiri, lautan membiru. Pandang ke kanan, kebun menghijau. Alam yang indah ini mesti disyukuri dengan lisan alhamdulillahi rabbil. Ini provinsi Bengkulu yang memanjang ini, kepalanya di atas adalah Muko-Muko yang berbatas langsung dengan Sumatera Barat. Jadi memang kalau Kabupaten Muko-Muko ini berada di atas memang tepat, karena Mukonya letaknya. Provinsi Bengkulu yang paling atas itu adalah Kabupaten Muko-Muko. Jadi kalau jumpa sama orang, yang pertama dilihat itu apanya? Mukonya. Abdul Somad ini dihormati, dimuliakan orang itu gara-gara apanya? Gara-gara mukonya. Coba kalau muko ini ditutup. Saya kemarin bawa istri saya, yalah tak mungkin saya bawa istri orang, saya bawa istri saya parkir di rumah makan, parkir di rumah makan. Datang orang tukang parkir, nggak boleh parkir di sini, jangan parkir di sini. Saya jalan aja terus, saya jalan terus. Datang dia ngamuk, kamu nggak mau hormati saya ya? Saya sudah bilang jangan parkir di sini kalau tidak makan. Saya memang tak makan. Saya mau ke rumah sakit, rumah sakitnya full penuh. Rumah makan itu punya rumah sakit supaya orang yang sakit segera nyambung. Saya tahu itu rumah makan punya rumah sakit, maka saya parkir di situ. Marah dia sama saya, dipanggilnya orang rumah makan. Ini degil kali. Kenapa orang itu marah sama saya? Karena muka saya tutup pakai masker. Coba kalau saya buka, nah. Itulah pentingnya muko. Jadi kalau provinsi Bengkulu ini mau dihormati, mau dimuliakan, maka jagalah Kabupaten Muko-Muko. Kalau sudah orang dari Sumatera Barat
masuk ke Bengkulu, provinsi Bengkulu, lewat muko-muko. Dan alhamdulillah dalam jadwal pengajian ini yang pertama kali saya datangi dalam jadwal tablik akbar safari sekarang ini adalah pertama kali berjumpa adalah Kabupaten Muko-muko. Besok malam baru kami turun ke bawah langsung ke Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi malam ini muko-muko, besok malam kaki-kaki. Habis muko ke kaki, selesai pulang. Inilah tablik akbar yang terkilat dan terpanjang dari muko ke kaki. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Bengkulu yang paling banyak sekolah agamanya, paling banyak madrasahnya adalah di kabupaten. Loh, kok tahu orang ini? Masuk pula belalang ke telinga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dapat kabar gembira ini dari Pak Bupati. Kata Pak Bupati Ustadz Abdul Somad, sekolah agama madrasah yang paling banyak di seluruh kabupaten kota di Bengkulu adalah Kabupaten Muko-muko. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini terjawablah penasaran saya, kenapa tablik akbar ini ramai penuh sekali. Ini tablik akbar apa pasar malam? Tadi lewat di jalan penuh, masuk ke jalan makin penuh. Jawabannya adalah karena pendidikan agamanya baik, maka orang suka ngaji, suka ustadz, suka tablik akbar. Mudah-mudahan dijaga Allah semua anak-anak muda kita ini, insyaallah. Ini yang di depan saya ini kelihatannya pakai seragam biru muda ini. Baitul Quran, pondok pesantren, Baitul Quran. Berdiri satu orang, kasih mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu perhatikan baik-baik, ibu sedang saya wakili untuk fit and proper test calon menantu. Begitu saya bilang calon menantu langsung dia ganti peci. Siapa namanya, Dek? Nampaknya ada persaingan tidak sehat, sabotase. Halo. Mas Muka, what is your name? Rahmat Khairul Bari. Jenenge sopo? Irul. Irul, masya Allah. Sudah kelas berapa? Sudah lulus. Lulus aliyah, masya Allah. Dari Baitul Quran. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على
عاقبيه فلن يضروا الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Ibu, bapak, itu tadi pertanyaannya bukan dibuat-buat karena kami belum ada ketemu sebelumnya. Betul Irul? Bukan rekayasa. Ini perlu saya jelaskan, tak ada dusta di antara kita. Ini menunjukkan anak muda dari muko-muko, bukan kaleng-kaleng. Terjawablah kalau selama ini orang bertanya, apa ada orang yang hafal Quran di muko-muko? Ada atau tidak? Sudah diuji Ustaz Abdul Somad malam ini. Allahu Akbar. Duduk Irul. Mudah-mudahan Irul sukses kuliahnya, menjadi anak yang soleh, pemimpin masa depan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk melahirkan seorang anak muda yang hafal Quran, tidak bisa ibu sendiri, mesti ada bapak yang mencarikan nafkahnya, mesti dikasih makan yang halal. Anaknya cerdas, anaknya baik, anaknya jujur, amin. Tapi kalau dikasih makan duit haram, duit korupsi, duit bohong, duit riba, duit tipu, kotor otaknya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khati'atin penipu, penjahat. Yang jahat itu tangan apa otak? Apa pula otak? Yang jahat tangan, yang jahat itu otak apa mulut? Mulut yang jahat. Tapi kenapa mulut jadi jahat? Kenapa mata jadi jahat? Kenapa tangan jadi jahat? Kenapa kaki jadi jahat? Karena diperintahkan oleh otak yang memerintahkan mata, otak yang memerintahkan tangan, otak yang memerintahkan kemaluan, otak yang memerintahkan kaki. Otak menjadi jahat gara-gara darah yang jahat. Dari mana datang darah? Darah menyembur dari jantung, berdegup dan berdetak. Fungsi jantung menyemburkan darah, berdegup dia di dada sebelah kiri. Itu kalau jantung yang normal. Ada juga jantung tuh bunyinya kadang. Itu jantung yang bunyinya begitu tuh tiga. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo, yang ketiga di atas pentasnya. Saya pun di atas pentasnya, tak saya tengok ibu-ibu. Insyaallah Bu, insyaallah sampai selesai acara selamat. Itu maka saya berdiri samping, kalau terjadi sesuatu melompat saya langsung ke depan. Salatullah salamullah. Yang ada ini tak nampak saya ini, entah manusia entah jin ifrit. Tolong yang ada handphonenya, tolong yang ada handphonenya, ada senternya, hidupkan Bu, bapak yang di ujung. Kita buat menyala malam ini muko-muko. Setuju? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah
cukup, yang lama-lama basah ketiak. Nah, jadi anak-anak ini kenapa dia mudah menghafal Quran? Karena otaknya bersih, gara-gara darahnya bersih. Dari mana datang darah? Darah dari makanan. Alhamdulillah, ini di depan kita ini ada kotak-kotak. Itu dari Ikatan Kekeluargaan Minangkabau, saudara kita seakidah, sesuku, sebangsa, setanah air yang sedang terkena musibah banjir bandang Galodo di Sumatera Barat. Mari masukkan bantuan. Adik-adik yang tak ada duit, aku boleh buat. Ibu-ibu yang tak bawa duit, masukkan cincin gelang rantai. Insya Allah semua akan diganti Allah. Adik-adik panitia dari IKM, satu orang bawa kotak naik ke atas, karena tapi hati-hati ke atas, pilih yang kira-kira lantainya tak jatuh ke bawah. Udah naik dia ke atas, patut jantung saya tak normal. Nah, wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba. Makanal abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Itu yang ada di bumi Minangkabau, walaupun mungkin tidak satu suku, tidak satu bahasa, tapi tetap diikat dengan satu bangsa, sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Kalaupun bukan satu agama, maka kita satu negara. Sudah satu negara, diikat lagi dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tetap menyelamatkan negeri kita. Bengkulu, Kabupaten Muko-Muko tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini Kabupaten Muko-Muko, daratannya yang cantik ini, banyak sekali kebun-kebun. Dari mana Ustaz tahu di Muko-Muko ini banyak kebun sawit? Dari sorban Ustaz Somad malam ini. Ini sorban ini bukan saya bawa dari Pekanbaru. Sorban saya yang saya bawa dari Pekanbaru tak laku di Muko-Muko. Diganti Pak Bupati, dipasangkannya di rumah beliau tadi. Ini batik khas Muko-Muko. Anda mau dapat seperti ini, beli untuk membangkitkan ekonomi umat. Gambar batiknya jelas, gambar pohon kelapa sawit. Ini menunjukkan orang Muko-Muko ini berduit. Jadi bunyi aminnya macam tak yakin. Ustaz tahu orang Muko-Muko ini berduit? Tahu. Dari mana Ustaz tahu orang Muko-Muko ini berduit? Dari senyumnya, lepas. Maka tadi saya pancing dengan pantun, lepas senyumnya. Orang kalau sedang sulit duit tak bisa senyum. Tapi di Muko-Muko lepas. Dan orang Muko-Muko ini tidak punya utang. Tapi dari bunyi aminnya ragu saya. Yang penting hidup ini jangan sampai kita makan duit haram. Sawitnya punya sendiri, karetnya punya sendiri, getahnya punya sendiri, padinya punya sendiri, tapi bisa makan haram. Kenapa makan haram? Gara-gara tidak membayar zakat. Ingat, di dalam panen 1 juta, kalau nengok dari senyum wajahnya yang lepas cerah ini, kelihatannya per orang ini ada tabungan sekitarnya minimal 100 juta. Kalau ada simpanan 100 juta, zakatnya 2,5%. Kalau 100 juta, berapakah zakat yang dikeluarkan selama setahun? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh memang. It's right. 2.500.000 rupiah. Bayangkan itu, penduduk Muko-Muko 100.000 orang.
yang punya tabungan 100 juta. Amin. Penduduk muko-muko 200.000 orang. Potong anak TK, potong anak SD, potong anak SMP, potong anak SMA, potong panti jompo, yang usia produktif, yang punya kebun, husnuzon 50%. Bayangkan itu, 2,5 juta kali 100.000 orang. Banyak. Sehingga kalau zakat ini kita bayarkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muko-Muko, yang panen sawit bayarkan, yang panen getah karet bayarkan, padi kalau punya panen padi bersih 520 kilo maka zakatnya 10%. Kalau dia pakai tadah hujan. Tapi kalau pakai irigasi, Allah Maha Adil, potong biaya operasional 5%. Bagaimana dengan sawit? 2,5%. Tidak dikiaskan kepada tanaman. Kalau sampai sekarang belum ada orang muko-muko buka puasa makan sawit. Ada orang muka-muka, Allahumma laka sumtu bika amantu. Yami. Kau makan apa? Sawit. Tak ada. Maka dia dikiaskan ke dagang. Zakat dagang 2,5%. Jelas Ibu? Apanya yang jelas? Zakat padi kalau tak ada hujan 10%, kalau pakai irigasi potong biaya operasional 5%, kalau sawit getah karet dihitung sebagai dagang maka zakatnya 2,5%. Adik-adik bisa diingat? Tolong ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Kami nggak bisa nulis Pak Ustadz, kami tidak bawa pena, tidak usah perlu ditulis karena ceramah malam ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa makan sup iga. Sudah lama Abdul Somad ceramah, tapi di muko-muko kameranya 3. 1, 2, 3, Masya Allah. Belum lagi dihitung. Nah, ini khusus TikTok ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak berzakat maka dia makan loh, kok makan haram? Padinya padi saya, karetnya karet saya, sawitnya sawit saya. Dari mana pula saya makan haram? Karena di dalam padimu, di dalam sawitmu, di dalam karetmu ada harta milik fakir miskin. Makan duit fakir miskin, makan duit anak yatim, makan duit orang duafa, gara-gara tidak membayar zakat. Duit sawit, duit karet, duit padi dibelikan ke beras, masuk rice cooker, setelah itu berubah menjadi, tengok dulu, kalau lupa mencelokannya, buka masih beras juga. Setelah jadi nasi dimakan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Jangan lupa kau sedang makan nasi haram. Kenapa makan nasi haram? Gara-gara tidak berzakat. Wahai masyarakat muko-muko, jangan lupa bayar zakat. Kalau tidak kau bayar zakat, maka makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Semangkok nasi uduk, sepiring ayam goreng, semangkok sup dari yang haram berubah menjadi setetes darah, darah menjadi daging, dagingnya haram. Daging haram tak bisa masuk neraka, maka mustis. Daging yang haram tak bisa masuk surga, maka mesti transit di neraka. Pas mau masuk ke surga, berbunyi detektor surga. Pas mau masuk ke dalam surga, macam saya mau berangkat ke muko-muko naik pesawat, Bapak tolong
buka ikat pinggangnya, tet, tolong handphonenya dibuka, tet, tolong dulu pak pecinya, tet. Begitulah orang mau masuk surga, berbunyi berkali-kali, tet. Kenapa? Daging haram, tet, darah haram, tet, otak haram, tet, jantung haram. Kata malaikat, aku capak kayak neraka jahanam. Maka 7 kali kita minta, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ustadz, kenapa susah betul saya mendidik anak saya nih Pak Ustadz? Dibanguni subuh payahnya minta ampun, disuruh mengaji susah Pak Ustadz. Gara-gara salah satu sebabnya dikasih makan haram. Coba kalau anak dikasih makan halal, nih ini contoh anak yang dikasih makan halal, ngapal Qur'annya lancar, tinggal di pondok sampai tamat. Anak saya nih Pak Ustadz, saya titip di pondok hari Senin, tak sampai Selasa Pak Ustadz, Senin sore cabut. Makanya anak-anak jangan dikasih makan haram, rusak dia. Ya Allah, kalau sempat ada anak-anak kami ini termakan haram, mudah-mudahan orang tuanya bertaubat, taubat nasuha, diampunkan segala silap salahnya insyaallah. Amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Ibu siap bayar zakat ke Basnas? Bapak siap bayar zakat? Tapi Abdul Somad tak punya kekuasaan. Abdul Somad cuman bertanya, Abdul Somad cuman bersuara menggelegar saat tablik akbar. Ada orang yang tidak perlu ceramah, tidak perlu tablik akbar, tidak perlu bersuara menggelegar, cukup dia bertanya dengan lemah lembut saja. PNS bayar zakat semua ya, yang nggak bayar zakat ke Basnas nonjok, yang tak bayar zakat ke Basnas potong atas. Semua pegawai potong atas. Bisa apa tak bisa? Selagi jabatan ada di ujung tangan, selagi ada kekuasaan, zakat bayarkan ke Basnas. Bisa apa tak bisa? Bisa. Apalagi Bapak Kapolres, tak perlu hafal ayat, tak perlu hafal hadis, cukup sabut pistol, bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat ya. Awas tak bayar zakat, pecah ginjal kalian. Takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi jabatan masih ada, selagi kekuasaan di ujung jari, selagi seragam masih gagah perkasa, sengaja bapak-bapak nih malam ini pakai baju koko, pakai peci, sehingga adik-adik nggak tahu kan yang mana Pak Dandim, yang mana Pak Polisi. Kalau duduk saya sama mereka, silap-silap mereka yang ustadz, saya yang Dandim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doakan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati istiqomah iman dan Islam. Saya mau kalian tidak hanya sekedar penghafal Quran, tapi penghafal Quran yang jadi tentara, amin. Penghafal Quran yang jadi polisi, amin. Penghafal Quran yang jadi bupati, amin. Ini banyak ibu-ibu nih sekarang kalau ditanya, ibu mau anaknya jadi penghafal Quran? Nggak mau lah Pak Ustadz, nanti paling-paling jadi imam tarawih. Ini orang yang begini nih otaknya belum diupdate, perlu dibawa ke reparasi otak-otak. Sekarang penghafal Quran bisa jadi dokter spesialis. Penghafal Quran, saya dimintakan iklan TNI, penerimaan TNI khusus jalur penghafal Quran.
Saya berjumpa dengan polisi santri, khusus penerimaan santri, jalur polisi santri. Penghafal Quran menjadi dokter, penghafal Quran jadi pengacara, penghafal Quran anak-anak yang cerdas. Mereka punya jabatan dan kekuasaan. Takbir. Kenapa Ustaz semangat betul malam ini? Ya, semangat ini salah satunya karena berada di tempat yang genting ini. Jadi kita lebih khusyuk. Apalah doa Ustaz malam ini, ya Allah selamatkan ya Allah sampai selesai acara nih. Kalau sampai viral besok malunya nih ya Allah. Insya Allah aman, insya Allah, amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah. Kenapa musola surau Langgar tidak lagi ramai? Karena yang azan adalah yang muazin zaman ayah kita tahun 80 dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kalau anak-anak muda ini tamat jadi penghafal Quran, ikut tes polisi dan tentara, setelah pendidikan mereka menjadi Kapolres, Kapolda, Kapolri, mereka jadi panglima, ramai masjid, penuh orang berjamaah. Kenapa? Karena yang azan beda suaranya, tak macam biasa. Allahu Akbar. Rupanya yang azan Kapolda, makmum Kapolres, semua makmum. Hayya 'alas shalah, siap. Begitulah agama ini akan dihormati, agama ini akan menjadi kuat. Kalau apa? Kalau orang-orang yang kuat itu taat kepada agama. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Abdul Somad gagah betul malam ini? Yang jelas karena sorbannya dari muko-muko. Karena di sebelah kiri ada Pak Bupati, ada Ustadz Kemas Ali, ada Ibu Ketua Penggerak PKK, sebelah kanan pula ada Bapak DPRD Ketua, ada Bapak Dandim, ada Bapak Kapolres. Mereka orang-orang yang masih ada jabatan, ada kekuasaan. Kita doakan mereka amanah, insya Allah, amin. Ustaz setiap pengajian suaranya melengking gini. Nah, kalau di panti jompo saya tidak gitu. Ceramah biasa. Bapak sekalian, marilah kita banyak-banyak nyaman. Gak boleh kuat-kuat. Kalau sampai saya ceramah kuat-kuat, mari lagi meninggal dia langsung. Jangan kalian pikir saya di mana-mana suara menggelegar. Ini menggelegar nih karena di tengah mereka yang masih aktif-aktif ini. Itu maka saya katakan tadi, jangan makan duit haram. Kenapa? Karena banyak duit haram berkeliaran di sekitar mereka ini. Supaya mereka istiqomah. Kalau di pantai jompo kita cerita duit haram, mana ada duit haram di situ? Pas duit haram tuh mau lewat kan, kita tengok ini pantai jompo, nggak usah lagi kita lewat, udah tua orang udah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, setiap kalian khatam Quran, kalian doakan, ya Allah, Pak Bupati kami, Ibu Ketua Penggerak PKK kami, Bapak Kapolres kami, Bapak Kapolsek kami, Bapak Dandim kami, Bapak dan Ramil kami, Bapak Ketua DPRD kami, jadikan mereka orang yang amanah, jadikan mereka orang yang istiqomah. Itu pesan Imam Ahmad bin Hanbal. Seandainya doamu makbul dan doamu cuma satu, jangan minta istri solihah. Jangan kalian minta istri solihah. Kenapa? Karena kalau kau punya istri solihah, diminta kawan, mau kau berbagi? Mana mau? Jangan ibu minta suami yang soleh. Kalau ibu minta, doanya cuma satu. Doa ibu cuma satu. Dan suruh ibu minta doa, ibu minta, ya Allah kasih aku suami yang soleh. Mohon maaf, ibu mau berbagi? Tengoklah Pak, takutnya mereka. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Kalau
dapat pemimpin yang adil, satu kabupaten muko-muko mendapatkan rahmatnya insyaallah. Amin. Pemimpin yang suka solawat dihadirkan grup hadrah. Pemimpin suka tablik akbar, 3 kali disuruh orang datang mengejar-ngejar Abdul Somad, dikejar ke Pekanbaru, dikejar ke Palembang, dikejar ke Curug untuk mendatang. Coba kalau pemimpinnya suka lagu dangdut, dibawakannya di sini penyanyi rok pendek, pentasnya tinggi, yang nonton atu-atu, bisa digoyang, berserak gigi palsu. Yang kucakapkan ini betul atau tak betul? Betul kata jamaah. Ibu bisa bayangkan atuk-atuk datang menengok artis dangdut pakai rok pendek pengajian, mengangu, nengok ke bawah, menengok artis meleleh air liur, balik rumah menengok bini meleleh air mata. Tapi kalau pemimpin kita suka kepada agama, ditolong sekolah, pondok-pondok pesantren, guru-guru, para alim ulama. Tapi orang selalu berpikir, kalau menolong sekolah agama, menolong santri, duitnya dari mana? Makanya tadi saya tidak mau memberatkan APBD, APBN, duit negara untuk jalan fasilitas. Lalu untuk agama ini dari mana? APBD pakai, kalau tak cukup insya Allah umat masih sanggup melalui Badan Amil Zakat Nasional. Penghafal Quran, jangan semuanya jadi ustadz dek. Aku tidak mau kalian penghafal Quran ini semuanya jadi ustadz. Jangan, jadi ustadz ini berat, biar aku aja. Aku mau kalian jadi brimob, aku mau kalian jadi kopassus, aku mau kalian jadi pilot. Tapi ada juga yang jadi ustaz. Begitulah kita menolong agama Allah. Ada di antara penghafal Quran ingin berangkat ke Mesir, membuat proposal ke bupati, ke wali kota, ke gubernur. Tidak ada jawaban sama sekali, tidak dikasih tiket, tidak berangkat, tidak bisa ke Mesir karena tak ada duit. Ini Ustaz sedang nyindir atau membicarakan siapa? Tentang nasib Kududi. Tapi Ustaz kan berangkat juga, berangkat karena bapak saya punya kebun sawit. 100 anak Indonesia yang lulus berangkat ke Mesir karena krisis moneter